Tadinya itu dia memang kayak selirnya Nyi Roro Kidul. Dia diusir karena dia itu melakukan kesalahan, yaitu mengorbankan nyawa manusia. Karena sesungguhnya Nyi Roro Kidul nggak suka ada makhluk lain yang mengambil nyawa manusia kecuali. Dan kenapa dia perutnya nggak bisa kenyang ya teman-teman, ternyata ini adalah perwujudan dari makhluk laut yang bernama paus gitu teman-teman. Ya teman-teman, ini tadi kita habis dari air terjun ya teman-teman ya, tapi sayangnya itu yang kita cari itu tidak ditemukan gitu teman-teman. Ini pertama kali misteri mencari yang dituju itu tidak ditemukan, akhirnya ya kita pulang teman-teman. Gini kita sedang turun ke bawah ya, aksesnya memang seperti ini karena air terjun yang di atas itu sungguh indah, ikannya banyak sekali, tapi sayangnya ikan yang di sana itu tidak bisa dikonsumsi di rumah. Kalau mau makan ya makan di sana, tapi di rumah nggak bisa gitu teman-teman. Sayang sekali ya. Ini katanya ya ketika mereka sudah membawa ya pakai ember ya, bahkan sudah diikat di pinggang, ikannya itu hilang teman-teman, hilang di jalan. Saya nggak tahu, kata orang sih nggak tahu, tapi ada orang yang pernah melihat ya, kalau ada nenek-nenek yang buruk rupa, tapi ada yang bilang seperti itu, nenek-nenek buruk rupa, dia itu mulutnya itu kalau makan langsung melebar ya, kayak langsung ditelan seikan-ikannya gitu, nggak di kayak manusia. Tapi ada juga yang melihat kalau wujudnya itu kakek-kakek juga, tapi makannya itu kalau kakek-kakek ini ya, makannya itu sedikit-sedikit cucu kayak dicapit-capit kayak seperti kepiting gitu teman-teman. Dan ada juga yang melihat katanya itu wanita, bodinya seksi, mungil, tapi janggutnya itu sangat lancip teman-teman, lancip sekali, nggak sesuai dengan bodinya. Katanya itu yang aneh itu hanya di wajah, sedangkan bodi yang lain itu bagus gitu teman-teman ya. Makanya kalau malam hari itu jarang ada yang berani ke curug tersebut atau air terjun tersebut ya teman-teman ya. Ini yang sering orang lihat ya, kalau malam itu ikannya lebih besar-besar ya. Kadang ada yang langsung satu ikan itu 5 kilo gitu teman-teman. Bukannya sangat gamol kan kalau satu ikan 5 kilo itu, wah seberapa gedenya gitu teman-teman. Nah kalau yang siang hari itu hanya seginian teman-teman ya, segini. Tapi kalau dibakar di sana, dimakan di sana bisa, tapi ketika pulang, dibawa pulang gitu ya, ikannya hilang teman-teman. Ada juga yang melihat yaitu ketika dibawa pulang, dicuri, diambil ya, kayak ada yang nyuri gitu teman, kerasa kayak ketarik gitu, diambil. Ada yang melihat itu sedang dimakan ikan yang dia tangkap, sedang dimakan ya, mengerikan sekali. Ini saya rasa di sini itu ya, dari informasi warga yang bilang itu kalau bentuknya itu ada 3, entah itu satu orang yang menjelma beberapa ataupun satu iblis yang menjelma jadi beberapa orang gitu teman-teman. Ini pertanyaan saya itu tidak terjawab di sana. Saya sudah pemanggilan, saya sudah menunggu sampai tidur di sana, nggak ada yang keluar. Apakah mereka takut dengan saya ataukah mereka sedang pergi gitu teman-teman. Ini ya mungkin bukan rezeki dari misteri kali ya. Ayo mas kameramen, pulang aja mas. Kita pulang, siapa tahu bisa menemukan sesuatu di rumah untuk diajak makan, minum, ngopi gitu teman-teman. Kita kan nggak tahu ya. Sia-sia ini teman-teman perjalanan kali ini. Astagfirullahaladzim.
Kok di sini? Ibu? Ibu? Kenapa ibu? 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 Halo ibu? Eh, iya. Saya berdua. Kenapa? Eh, minta ikan. Saya nggak bawa ikan. Saya nggak bawa ikan. Siapa kamu? Eh, oke, oke, oke. Kenapa wajah kamu ditutupin? Kamu dari mana? Oh, astagfirullahaladzim. Ini wanita yang janggutnya panjang, teman-teman. Janggutnya itu panjang di atas rata-rata. Kenapa? Tenang. Assalamualaikum. Bisa jawab saya? Nggak bisa. Kamu itu siapa? Oh, kamu yang mendiami tempat ini. Kenapa kamu tadi bertanya ikan? Oh, dia tadi sempat kaget juga ya, kameramen. Tadi agak sedikit jimprak juga dia di sini karena kok saya bisa melihat dia gitu. Padahal biasanya itu orang yang lewat sini membawa ikan tuh dia datang mendekat nggak ada yang bisa lihat dia, kok saya bisa melihat dia gitu. Ini apa benar kamu yang mengambil ikan? Untuk apa? Dimakan. Kenapa kamu nggak mengambil sendiri? Nggak bisa. Kenapa? Oh, seperti itu. Terus kan saya mendengar ada 3 orang. Siapa saja? Kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau yang berjanggut panjang itu kamu. Yang kakek-kakek nenek-nenek itu siapa? Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Jadi kalian takut juga. Seperti itu. Ini tongkat siapa? Ini tongkat siapa? Kamu jangan menipu saya. Kamu jangan menipu saya. Kembali. Jangan menyerang kameramen saya. Dia mau kamu makan, jangan. Dia gak bawa ikan.
dan dia itu manusia. Enggak. Saya beri kamu ikan yang sangat banyak, asalkan kamu pergi dari sini. Ikan itu ada di lautan. Silahkan kamu pergi ke lautan. Nggak mau. Kenapa? Oh, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, dia ini ya teman-teman ya, dia yang merubah dirinya menjadi nenek-nenek, dan dia yang merubah dirinya menjadi kakek-kakek. Jadi satu makhluk ini ya teman-teman ya, makhluk ini yang merubah dirinya sesuka hati dia. Dia sengaja memperlihatkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja teman-teman. Biasanya orang yang takut tentang semua hal. Dan kenapa tadi saya tawarkan dia ikan yang lebih besar dan lebih banyak di lautan? Dia nggak mau karena dia takut dengan Nyi Roro Kidul. Kamu menyuruh saya ke sana? Enggak. Ya, saya nggak mau ketemu Ratu Kidul. Saya nggak mau. Karena kita adanya perbedaan faham. Nanti jika saya bertarung dengan beliau, ya, saya tahu saya akan kalah. Dan yang saya takutkan itu imbasnya akan ke masyarakat setempat. Karena kekuatan beliau itu sangat kuat. Ya, yang bisa menandingi beliau hanyalah satu malaikat. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya nggak mau melakukan penelusuran di laut ya, ini karena saya nggak mau bertemu dengan beliau. Takutnya nanti terjadi pertarungan ya. Ya kalau kita sependapat, sefaham sih nggak apa-apa. Tapi kalau beda, ya mengerikannya terjadi pertarungan. Beliau ya bisa mengeluarkan ataupun menggerakkan ombak dan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat ke warga sekitar. Ini ruginya itu lebih besar. Kenapa Mr. X itu nggak pernah explore di lautan gitu teman-teman. Oke. Ya. Oke, saya berikan sesuatu yang kamu mau, yang bisa mengenyangkan perut kamu. Oke. Tapi kamu pergi dari sini. Benar. Tapi kenapa kamu kok bisa diusir dari kediaman Nyi Roro Kidul? Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, dia itu diusir karena tadinya itu dia memang kayak selirnya Nyi Roro Kidul. Dia diusir karena dia itu melakukan kesalahan, yaitu mengorbankan nyawa manusia. Karena sesungguhnya Nyi Roro Kidul nggak suka ada makhluk lain yang mengambil nyawa manusia kecuali beliau ketika di lautan itu teman-teman ya. Dan kenapa dia perutnya nggak bisa kenyang ya teman-teman? Ternyata ini adalah perwujudan dari makhluk laut yang bernama paus gitu teman-teman ya. Jadi paus ini adalah paus wanita ya. Kenapa wajahnya pemanjang kayak gitu ya? Karena paus ini wajahnya itu sangat panjang. Ya biasalah paus seperti apa gitu teman-teman.
Oke, karena kamu makhluk goib, saya akan berikan kamu makanan ya. Yang penting kamu bebaskan tempat ini. Kamu sudah mendiami tempat ini berapa tahun? 150 tahun? Oh, jadi sejak dahulu. Oke. Kalau sejak dahulu, mulai sekarang saya minta kamu pindah, saya akan kenyangkan perut kamu selamanya. Ya, selamanya. Ya. Saya akan berikan kamu makan ikan goib. Dia itu ketika hidup di dalam perut kamu, dia akan makin besar dan beranak pinang. Maka perut kamu akan makin kenyang. Ya, enggak perlu kamu mencari makan. Oke. Bismillah. Bismillah. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Oke. Buka mulut kamu. Oke. Biarkan dia masuk ke dalam perut kamu. Iya. Kenyang kan? Iya. Kamu bisa kok pergi ke tempat sungai yang sangat besar. Ya, contohnya ke Danau Toba ataupun ke sungai-sungai yang lainnya ya. Amazon juga bisa. Sungai yang lainnya juga bisa. Kamu boleh kok. Baik. Ya, pergilah di tempat ini. Allah Akbar. Ya, dia pergi teman-teman. Ini saya tidak menyangka ya, tadi dia di sini dan dia dari sana teman-teman. Ya, di sini ya, ini agak sedikit ke bawah ya teman-teman ya. Dia tadi di sini. Auzubillahi min dzalik. Ya, dia itu adalah makhluk buangan yang diusir dari kerajaan Nyai Roro Kidul. Dia sebenarnya berbentuk ya ikan paus ya teman-teman ya. Makanya dia selalu makan gitu teman-teman, karena badannya itu sebenarnya aslinya itu sangat besar gitu teman-teman. Dia sangat besar, ketika makan sedikit itu akan kurang terus ya. Padahal di depan itu ada sumber-sumber ikan yang sangat banyak, tapi karena ya ini yang menjadi hal kayak gini mengerikan gitu teman-teman. Dan saya sudah berkata, kenapa dia nggak mau mengambil ikan sendiri di sana? Karena di sana ya, pusat ikan itu di air terjun itu ada satu makhluk ya yang sedang bertapa. Jadi dia nggak mau mengganggunya, yang hanya bisa melihat makhluk-makhluk sebangsanya. Tapi saya tidak melihat, dan dia berkata tadi katanya itu di balik air terjun. Jadi air terjun itu, nah di dalamnya itu ada gua, dia di situ, makanya dia tidak terlihat. Nah nanti kalau ada makhluk goib yang datang ke sana mau ngambil ikannya, mereka takut mengganggu, karena ketika dia itu marah ya, takutnya kan seorang ataupun makhluk goib yang sedang bertapa itu ketika terbangun karena pertapanya belum selesai, maka celakalah mereka, langsung musnah gitu teman-teman. Ini mengerikan bagi pertapa. Ketika pertama kali membuka mata, dia melihat siapa orang itu, maka dia akan lenyap karena kekuatan dari pertapaannya dia tersebut. Bahkan makhluk ini sudah bertapa sangat lama ya,
sangat lama sebelum dia datang ke sini juga dia sudah bertapa, tapi sampai sekarang itu belum bangun, belum membuka matanya. Kita nggak tahu apa dia itu bertapa siapa. Yang jelas dia bilang itu suatu makhluk, dia matanya itu hanya satu gitu teman-teman. Ini kok aneh ya, matanya satu. Saya baru ingat malah, jangan-jangan mungkin ini hanya pikiran saya ataupun makhluk yang mirip ya seperti dia. Kalau dia ada, wah bahaya banget, sangat bahaya ya, jika yang dipikirkan saya ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini salah, makanya nggak ada yang berani mengusik di beliau atau mengusik dia untuk bangun. Ini mengerikan. Pertama kali dia melihat, wah sangat berbahaya. Bahkan dunia kalau dia bangun ya, kita nggak tahu apakah dunia ini akan kiamat atau tidak. Astagfirullahaladzim. Kalau benar begitu, berarti dia ada di sini. Teman-teman, kalian tahu nggak apa yang saya pikirkan? Ya sama seperti kalian, bermata satu, bertapa, nggak ada yang berani mengusik. Dia nggak bangun-bangun. Ketika bangun, sungguh mengerikan. Jangan-jangan Dajjal. Ini astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan salah ya teman-teman ya. Soalnya saya belum mengetahuinya langsung. Ini mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan sangat salah ya teman-teman. Astagfirullah. Kenapa dia nggak berani? Ini harus segera diselidiki, tapi jangan sampai membangunkan beliau. Ya, ini kita perlu orang awam, jangan orang yang berilmu untuk melihat beliau. Kalau orang yang berilmu maka takutkan ketika dia membuka mata akan terbakar orang yang melihatnya. Apa kita kembali ya teman-teman ya. Mas kameramen kan nggak memiliki ilmu ya. Nanti mas kameramen masuk bawa kamera, kalau bisa nanti saya jaga dari belakang. Nanti saya ikat pakai tali. Jika terjadi sesuatu nanti mas kameramen saya tarik. Oke, mana mas kameramen? Oke, kita kembali. Terus kita hubungi yang lain. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu dia. Kalau memang benar-benar dia, nanti masnya hanya memastikan apakah di jidatnya ada tulisan atau di tangan ada tulisan. Hanya itu saja. Ya. Atau bisa juga di online, nanti kita yang memantau. Apakah harus pakai robot ya? Iya, mobil mainan ataupun sesuatu mainan, ya robot-robot mainan, kasih kamera untuk berjalan ke situ. Ide bagus. Oke, ayo kameramen kita kembali aja pulang ke rumah, siapkan alat untuk melihatnya. Ya, mungkin teman-teman sampai di sini ya Mr. ya. Ini mungkin gak ada pesan ya, karena ini bukan pelajaran hidup kita. Ini itu adalah makhluk dari dunia lain, dari seberang. Jadi nggak ada pelajarannya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.